kelas 12 Kimia 2, materi yang kami paparkan yaitu mengenai tawuran. Perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan latar belakang terjadinya maraknya tawuran pelajar. Ini kami akan menjelaskan bagaimana jalannya masalah. Maraknya tawuran pelajar dipicu oleh banyaknya faktor pada tingkat mikro, rendahnya kualitas pribadi dan sosial siswa mendorong mereka berperilaku yang tidak pro norma. Faktor terjadinya masalah tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi pengaruh dari luar. Nah, yang menjadi faktor eksternalnya yaitu yang pertama itu faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan sekolah, dan yang ketiga faktor lingkungan sekitar yang tidak selalu baik. Seberapa luas masalah tersebut terjadi? Nah, dewasa ini tawuran dapat dikatakan telah mengakar jauh di dalam budaya pelajar di seluruh penjuru Nusantara, terutama pelajar menengah atas. Seakan-akan kegiatan tersebut memiliki fungsi sebagai ajang dalam menentukan siapa sekolah yang paling perkasa. Bukan hal yang tak lazim jika seringkali kita mendengar berita tawuran antar pelajar dari berbagai daerah. Di sini ada contoh tawuran antar pelajar. Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah? Nah, ini karena tawuran tidak hanya dilakukan oleh para preman saja, tapi para pelajar dan mahasiswa pun sekarang melakukannya. Penyebabnya hal sepele yang menimbulkan sebuah kebencian atau kecemburuan. Kekerasan dianggapnya sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa memikirkan akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa biasanya dilakukan oleh mereka yang kurang akan rasa tanggung jawab. Mereka bergerak secara bergerombolan atau yang lebih dikenal dengan sebutan geng. Dan yang keempat, adakah kebijakan tentang masalah tersebut? Masalah tawuran atau perkelahian beramai-ramai diatur dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP. Jika tawuran terjadi dan mengganggu masyarakat, baik yang mengakibatkannya terjadi korban maupun tidak, seharusnya dikenakan pasal 170 KUHP. Sementara itu, jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau korban jiwa, maka dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan kasus mengenai pemberitaan bahwa banyak juga yang tidak terungkap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum akibat kekaburan dari hukum itu sendiri. Untuk tawuran pelajar sendiri, belum ada kebijakan khusus yang mengatur, namun sangat diharapkan dapat dikeluarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur dan menerapkan sanksinya secara tegas karena kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat. Yang kelima, adakah perbedaan pendapat siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini? Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah ini tidak menimbulkan dampak positif baik untuk pelajar tersebut. Pihak yang akan berpihak terhadap masalah ini pun tidak jauh dari para pelajar yang ingin membangkitkan nama sekolahnya dengan tawuran, padahal sekolah mereka pun tidak akan bangga jika mereka melakukan tawuran. Lanjut pada yang keenam atau yang terakhir. Pada tingkat atau lembaga apa yang harus bertanggung jawab atas masalah ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam konteks perkelahian atau tawuran pelajar. Salah satu aspek yang penting adalah kondisi lingkungan sekitar sekolah. Kedua, sekolah terletak di wilayah yang berkaitan dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan perkotaan, di mana seorang siswa biasanya sepulang sekolah senang menghabiskan waktu untuk nongkrong. Siswa dari kedua sekolah ini tidak jarang saling bersinggungan dan hal tersebut dapat menjadi pemicu adanya perselisihan di antara mereka. Perlu adanya pendekatan yang sistematis dan konferensif untuk mencermati permasalahan ini serta untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Permasalahan tawuran pelajar ini merupakan masalah kita bersama. Pihak yang bertanggung jawab atau
permasalahan ini terdiri dari berbagai bentuk. Tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada sang anak yang menjadi pelaku tawuran semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab para instansi terkait di dunia pendidikan untuk melakukan pembinaan ke depannya. Tanggung jawab ini juga dibebankan kepada sekolah yang bersangkutan. Untuk penyelesaian masalah ini, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mencari jalan keluar adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian memberikan sanksi-sanksi atau atas perbuatan pelaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif untuk mengatasi tawuran. Yang pertama yaitu membuat poster anti tawuran. Ini adalah salah satu poster anti tawuran. Media poster sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mengedukasikan pelajar sekolah menengah tentang pencegahan tawuran antar pelajar demi terciptanya perdamaian dan keadilan dalam tawuran masyarakat. Kekurangan dari poster ini yaitu poster kadang akan dicoret-coret dan dicopot. Yang kedua yaitu patroli polisi. Ini adalah salah satu contoh patroli polisi. Melakukan pengecekan di sekitar jalanan kota dan perkampungan, dan di bagian gang-gang kecil pada saat jam-jam sekolah sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Dan membubarkan apabila sedang terlihat segerombolan remaja pada saat jam sekolah berlangsung karena diduga mereka pasti akan melakukan aksi tawuran. Kekurangan dari patroli polisi yaitu pelajar akan semakin segan dan takut terhadap polisi. Yang selanjutnya adalah membuat seminar anti tawuran. Ini adalah salah satu contoh seminar anti tawuran. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta mampu membina mental generasi muda, pelajar, dan mahasiswa untuk mencegah adanya tawuran antar pemuda, pelajar, dan mahasiswa, menumbuh rasa nasionalisme dan kerukunan hidup, dan menjalin silaturahmi antar pemuda, pelajar, dan mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan keamanan. Kekurangan dari membuat seminar anti tawuran adalah yaitu banyak siswa yang tidak mau mengikuti seminar dengan baik dan merasa bosan. Yang terakhir adalah mengaktifkan banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ini adalah salah satu contoh ekstrakurikuler di sekolah. Untuk menghindari kegiatan di luar sekolah yang tidak bermanfaat dan memunculkan potensi kenakalan remaja, maka pemerintah kini menerapkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dilakukan oleh para siswa. Kekurangannya yaitu pelajar akan memiliki waktu istirahat yang minimum. Sekian penjabaran materi kami tentang kebijakan alternatif untuk mengatasi tawuran. Kami ini seorang siswa, kami anti dengan tawuran, kami menolak tentang tawuran, tawuran tidak legal. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjabarkan mengenai tawuran. Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah tawuran, salah satunya yaitu membuat peraturan sekolah yang tegas bagi siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, memberikan pendidikan anti tawuran pelajar, diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar akan penyebab tawuran dengan melakukan tindakan tanpa kekerasan terjadi suatu hal. Yang ketiga, memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Keempat, kolaborasi pelajar bersama antar sekolah selama pelajar di sekolah hanya di situ-situ saja sehingga tidak saling kenal mengenal antar pelajar. Yang kelima, membuat program ekstrakurikuler tawuran namun tawuran yang mendidik, contohnya tawuran ilmu, olahraga, dan lainnya. Yang berikutnya, keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Keuntungan dari tawuran. 1. Mengurangi adanya tawuran antar pelajar. Kedua, tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat tawuran menjadi lebih tentram. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas bukan kebencian. Yang keempat,
meminimalisir kerugian yang biasanya terjadi apabila ada tawuran. Kerugiannya yang pertama, tindak pidana untuk pelajar melanggar perundang-undangan. Yang kedua, tidak skorsing bagi pelajar membuat pelajar menjadi semakin dendam dan ingin membalasnya. Yang ketiga, pencemaran nama baik sekolah. Yang keempat, mengganggu aktivitas pelajar. Dan di sini adalah salah satu contoh judul dari tawuran. Viral gerombolan bermotor seorang pelajar yang di Jakarta Pusat polisi selidiki. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga, kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 170 dan pasal 358 KUHP dapat disimpulkan. 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran yang mengganggu keresahan masyarakat, baik yang mengakibatkan korban luka, lebih tepat dikenakan pasal 170 KUHP jika tawuran menimbulkan kematian dituntut berdasarkan 358 KUHP. Dan keempat, tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan. Kepolisian juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan yang terjadi di wilayah rawan tawuran. Jangan salahkan sekolah saja, polisi setingkat polsek juga harus bertanggung jawab. Dan pelajar itu sendiri juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam tindakannya sendiri. Sekian penjabaran presentasi kelompok 3 kami mengenai tawuran. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai maraknya tawuran pelajar. Yang pertama yakni bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan. Jadi jawabannya adalah salah satu caranya yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di daerah-daerah rawan tawuran. Sosialisasi tersebut mengenai dampak dari tawuran, harus menyampaikan dampak yang benar-benar meresahkan dan mengganggu masyarakat. Selanjutnya, kita dapat menyampaikan rencana tindakan kita untuk menanggulangi tawuran antar pelajar itu. Kita juga harus meyakinkan dan memotivasi masyarakat bahwa rencana yang sudah kita rancang akan dapat memberantas tawuran. Dukungan masyarakat di sini sangatlah untuk membantu dalam memberantas tawuran pelajar. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dari orang tua, sekolah, dan pihak kepolisian untuk merealisasikan rencana yang akan diusulkan. Untuk orang tua dan sekolah juga bisa memberikan sosialisasi mengenai betapa pentingnya siswa mematuhi aturan dan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Dengan itu diharapkan anak atau siswa menjadi berpikir 2 kali untuk melakukan tawuran. Soal yang kedua, mendeskripsikan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin tidak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut. Individu yang berpengaruh pastinya orang, tidak dari anak yang melakukan tawuran pola asuh yang salah, berkontribusi menciptakan karakter anak yang buruk. Anak menjadi tidak percaya diri dan meluapkannya ke hal-hal negatif. Seperti tawuran, semua orang tua pasti tidak ingin anaknya celaka sebagai akibat dari tawuran itu dan menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dengan adanya rencana tindakan itu, mungkin orang tua bisa memberikan pola asuh yang benar seperti memantau jam bermain, jam belajar, serta kepemilikan senjata tajam. Sedangkan untuk kelompok yang berpengaruh yaitu OSIS. Peran OSIS di sekolah sebagai jalur pembinaan kesiswaan mungkin akan terbantu dengan adanya rencana itu. OSIS tidak akan lagi mengurusi siswa yang... Dan yang terakhir yaitu menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Jadi jawaban dari soal berikut ini yaitu kelompok masyarakat yang mungkin menentang bisa jadi para pelaku tawuran yang terbatasi ruang geraknya karena rencana tindakan tersebut. Hal yang mungkin dapat kita lakukan adalah dengan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tawuran dan menegaskan bahwa tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga bila melanggarnya dapat dikenai sanksi atau bahkan dipenjara. Ada banyak cara bermanfaat yang dapat dilakukan daripada tawuran, seperti mengikuti ekstrakurikuler, OSIS, menambah kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Dengan itu diterapkan, pikiran mereka dapat lebih terbuka dan maju mendukung rencana tindakan yang telah diusulkan. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih. Sekian hasil penjabaran kelas kami, kelas 12 NIA 2, terima kasih.